Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PD Perjuangan mendapatkan amanat dari DPP PD Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Amanat ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh oleh BKN Pusat sebagai badan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembangkan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai kegiatan budaya. Bulan Bung Karno tahun 2021 ini kita isi dengan berbagai kegiatan yang berbeda dan tidak biasa. Apabila selama ini Bulan Bung Karno menjadi momentum untuk menggali nilai-nilai dan pemikiran Soekarno, menghidupkan kembali warisan dan peninggalan-peninggalan Bung Karno, terutama di bidang seni dan kebudayaan. Pada tahun ini, Bulan Bung Karno kita isi dengan menyimak bagaimana Bung Karno di mata negara-negara sahabat. Bung Karno memiliki tempat istimewa dalam pergaulan bangsa-bangsa internasional pada masanya. Oleh karena itu, dalam peringatan Bulan Bung Karno tahun ini, kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari para duta besar negara-negara sahabat tentang Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dikenal oleh para diplomat internasional hari ini? Apakah mereka masih mengenal Bung Karno? Apakah pemikiran dan idealisme Bung Karno masih hidup di antara bangsa-bangsa tersebut? Kita juga menyiapkan kegiatan yang menggali pengenalan dan pemahaman tentang Bung Karno di kalangan anak-anak muda. Tidak hanya anak-anak muda Indonesia. Kita tentu ingin mendengarkan bagaimana anak-anak muda dari berbagai negara bercerita tentang Bung Karno. Apakah mereka tahu siapa Bung Karno? Apakah mereka mengenal pemikiran dan peranan Bung Karno dalam perjuangan mendirikan dan membangun Indonesia? Untuk itu, selamat menikmati program-program yang sudah dipersiapkan oleh BKN Pusat PD Perjuangan. BKN Pusat berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh DPP PD Perjuangan untuk menyelenggarakan Bulan Bung Karno melalui pendekatan seni dan budaya. Selamat menikmati dan selamat merayakan Bulan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Saja ku tak selalu bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengendahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia.
Tetap saja ku tak seharu bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa, ku bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat sore. Kita jumpa lagi di talk show Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Kali ini saya Kira Larasati akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim. Beliau adalah dosen ilmu politik dan ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mas Kirana. Ghaffar ya. Ghaffar ya, betul. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Mbak Kirana? Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sini dan bisa ngobrol-ngobrol dengan saya tentang Bung Karno. Sore ini ya, Bung Karno dan peci hitam, Dan peci tema hitam, sore ini. siap. Nah, kita nih ada banyak pengen tahu tentang Bung Karno ya. Sisi dari Bung Karno, seorang bapak bangsa yang bukan hanya seorang proklamator, tetapi juga ada dari kehidupan pribadinya, sisi-sisi kebudayaannya, sisi keseniannya. Dan kita semua pengen tahu nih, Bung Karno sebagai tokoh Indonesia memilih memakai peci hitam. Nah, apa itu alasannya? Kenapa tidak memakai penutup kepala yang lain seperti mungkin belangkon? Gitu. Kita sering melihat di banyak acara ya, Mas Ghaffar ini. Bung Karno pernah menceritakan ya dengan sangat eksplisit di banyak kesempatan, termasuk di autobiografinya, bahwa dia memilih peci hitam karena alasan utama itu adalah tutup kepala yang biasa dipakai oleh rakyat kecil. Oh. Kita tahu Bung Karno pernah kita lihat berpose pakai belangkon di masa masih di HBS di Surabaya. Tapi setelah itu, setelah mulai kuliah dia lebih banyak pakai peci hitam ketimbang belangkon. Dan alasannya adalah karena inilah peci yang dipakai sehari-hari oleh rakyat kecil. Bukan oleh raja, bukan oleh petinggi, bukan oleh bangsawan, tapi oleh rakyat kecil. Saya kira alasan utamanya adalah itu. Jadi supaya tidak ada kesenjangan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya begitu ya? Lebih dari itu adalah simbol perlawanan sebenarnya. Jadi Bung Karno sedang menggelorakan perlawanan kepada penjajahan, ya kepada imperialisme. Dan peci hitam itu adalah simbol paling nyaman untuk mengatakan rakyat kecil sekarang waktunya untuk berada di atas, di kepala gitu kira-kira. Oh, bagus sekali alasan Bung Karno ini. Lalu memakai pecinya selalu miring sedikit ke kiri, benar begitu ya? Selalu miring ke kiri, ya. Kadang-kadang miring sedikit, kadang-kadang miring agak banyak. Oh, miring agak banyak. Kalau di foto-foto resminya kan miringnya sedikit itu ya. Iya. Tapi pasti terlihat betul bahwa alis yang kiri itu menyentuh peci, alis yang kanan tidak. Oh, miringnya tuh Miring ke kiri sedikit. miring. Ya. Oh iya, oke. Tapi di foto lebih muda beliau itu miringnya agak banyak.
Kenapa? Dan saya kira alasan utamanya adalah karena ideologi perlawanan lagi-lagi ya. Kiri itu menyiratkan ya Lebih ke rakyat. ya sosialisme, bahkan radikalisme pada saat itu ya, dalam arti melawan penjajahan secara radikal. Jadi miring ke kiri. Nah, kadang-kadang foto beliau itu diedit agar sesuai sehingga kanan kirinya kebalik, dan bagi yang memahami kebiasaan Bung Karno berpeci itu langsung kelihatan mana ini gambar mana gambar yang dibalik, mana yang tidak. Ini ya, contohnya mungkin ini ya. Iya, itu miring ke kanan Ini justru kalau di ini situ. mirror ini agak terbalik Iya, mungkin ya. Kadang-kadang di mirror dengan sedikit kurang hati-hati. Jadi luar biasa ya Bung Karno. Di dalam kesehariannya diselipkan suatu pesan-pesan, simbol-simbol selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu. Jadi kalau mau melihat cara Bung Karno berbusana, termasuk dalam menggunakan peci, kita harus selalu pahami bahwa satu, Bung Karno itu menyukai keindahan. Beliau selalu tampil elegan ya, charming dalam keadaan apapun. Yang kedua, beliau itu adalah ideolog. Seorang yang menyampaikan ideologi tertentu. Dan ideologi yang paling banyak beliau sampaikan itu adalah nasionalisme. Ya. Jadi cara beliau berbusana itu adalah cara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis. Itu kenapa Bung Karno sejak menjadi Presiden RI tidak pernah tampil dalam busana daerah. Beliau menampilkan sesuatu yang sama sekali baru, yang menunjukkan kehebatan bangsa Indonesia. Tapi lebih penting lagi, beliau menjadikan busananya itu sebagai sumber kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Karena selama penjajahan kita terbiasa melihat yang gagah itu orang asing ya, betul. penjajah. Nah, Bung Karno ingin menunjukkan ke rakyat bahwa ada pemimpin pribumi yang berasal dari rakyat dengan peci rakyat tapi bisa tampil gagah. Itulah yang kemudian kita lihat sebagai gambar-gambar resmi Bung Karno di mana-mana dengan busana. Ya, yang kombinasinya agak aneh, busana militer tapi pakai peci hitam gitu kira-kira. Ya, saya juga sering ini yang membuat saya juga jatuh cinta kepada Bung Karno. Selain dari pergerakannya, perlawanannya, perjuangannya, tapi juga memang gaya busana, penampilan, juga muka yang sangat charming, ganteng. Memang saya sebagai generasi sekarang sangat terpesona. Jadi memang luar dalam Bung Karno itu bagus sekali. Tapi memang saya melihat ada yang nyentrik di penampilannya. Sesuatu yang beda di berbagai foto-foto zaman dulu gitu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin ada yang sedang merokok juga, ada yang sedang bawa payung. Saya melihat memakai pakaian militer tadi sudah disebut dengan banyak itu kita bilangnya tanda jasa. Tapi setahu saya Bung Karno itu bukan dari militer. Juga memegang tongkat komando. Dan saya pernah baca di biografi Bung Karno bahwa banyak media luar yang nyinyir akan gaya berpenampilan, menyindir akan gaya berpenampilan Bung Karno. Dibilang tidak seperti orang Indonesia mengikuti kebarat-baratan. Saya mau tahu apa cerita di balik itu. Salah satu alasan utama karena Bung Karno memang sebagai Presiden RI itu adalah panglima tertinggi TNI ya, panglima tertinggi ABRI kalau di masa tertentu. Sebagai panglima tertinggi dia adalah jenderal berbintang 5 sebenarnya. Di pundaknya itu ada 5 bintang. Jadi Bung Karno memang punya hak untuk mengenakan seragam militer. Tapi Presiden Indonesia yang betul-betul memakai seragam militer kan cuma Bung Karno. Nah, barangkali kita harus melihat suasana waktu itu ya. Usai Perang Dunia Kedua, gambar-gambar orang hebat yang dilihat oleh masyarakat itu adalah gambar para jenderal. Eisenhower gitu-gitu ya. Beberapa pahlawan perang yang memenangkan peperangan di akhir Perang Dunia Kedua itu selalu berpose dengan baju kebesaran militer. Nah, saya duga alasan Bung Karno yang utama adalah karena ingin menunjukkan bahwa kegagahan para pahlawan perang itu juga bisa didapat di sini. Dan seperti saya sampaikan tadi, itu eksplisit dikatakan oleh Bung Karno bahwa rakyat Indonesia perlu pemimpin yang bajunya bagus. Rakyat akan sedih kalau dia berbusana seperti turis. Kata Bung Karno di autobiografinya ya, yang pecinya saja lepek kena keringat gitu. Jadi semua harus gagah. Dan kalau kita lihat ya di buku-buku sejarah, busana Bung Karno itu mirip lukisan, lencir lurus gitu ya, tidak ada kerutan. Sementara yang berfoto-foto di sebelahnya itu ada kerutan, Bung Karno tidak gitu. Jadi sangat memperhatikan hal seperti itu.
Nah, tongkat komando juga bagian dari style yang ingin ditampilkan. Meskipun kemudian tongkat komando jadi apa ya, banyak mitos. Ada yang memitoskan itu berisi keris, ada segala macam. Tapi kalau kita baca kesaksian orang-orang dekat Bung Karno, ya itu tongkat komando biasa aja. Tongkat komando tentu saja emas ya karena ini Presiden RI, tapi biasa-biasa saja. Baik, jadi Bung Karno memang sangat pintar juga membaca situasi saat itu, ke kondisi psikologis rakyat pada saat itu. Jadi melalui gaya berpakaian, berpenampilannya, Bung Karno harus bisa menguasai itu semua ya. Persis, betul. Apalagi sekali. Indonesia saat itu baru lahir, butuh masih identitas. Butuh identitas, masih dibentuk sekali. Baik. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Bung Karno dari cara berpakaian kepada dunia dan rakyatnya? Simple, Bung Karno pernah mengatakan bahwa kita sekarang berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sesederhana itu, tapi implikasinya kan jadi banyak sekali. Baik. Luar biasa sekali. Analisa dan perspektif yang disampaikan oleh Mas Abdul Ghaffar Karim ini tentang Bung Karno dan peci hitam. Mas Ghaffar, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama BKNP PDI Perjuangan. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mbak Kirana. Nah, buat Sobat BKN, semua yang masih penasaran tentang sisi lain dari Bung Karno, boleh request temanya ke BKNP PDI Perjuangan. Caranya gampang, like, subscribe, dan komen di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan dan tulis apa saja di bawah ini tema yang diinginkan oleh Sobat semua. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Merdeka! أنا صفية آدم من الصومال، موظفة في معهد بريطانيا لانجويج سنتر في ماليزيا. بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل لدولة إندونيسيا الاسم أحمد سوكارنو خالد، يتذكره الأجيال لإنجازاته كرئيس المحرر لدولة إندونيسيا من هولندا واليابان، وله إنجازات كبيرة مثل شمل القبائل والأعراق الإندونيسية المعروفة بكثرة الجزر، وله إنجازات أخرى وهو جمع القيادات الآسيوية والإفريقية منها مؤتمر باندونج مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والاهتمام بالقضايا الإسلامية في أنحاء العالم. وأتمنى لإندونيسيا الأمن والأمان والازدهار والتقدم.